Quran surat Al-Baqarah ayat 198. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril harami wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Tidaklah mengapa bahwa kamu mencari anugerah dari Tuhan kamu. Artinya, meskipun bekal kamu yang sebenarnya takwa semata-mata, jika kebetulan kamu berusaha atau berniaga, berjual beli atau segala pekerjaan mencari rezeki, menerima upah dan sebagiannya di waktu haji itu, tidaklah mengapa, tidaklah terlarang. Yang terlarang ialah jika tujuan kamu ke Mekah, yang pertama ialah berniaga, dan haji hanyalah akan jadi sebab buat berniaga. Sebagaimana beberapa saudagar yang kecerdik di negeri kita menyelingkit dengan segala usaha mencari kuotum haji agak karena ada beberapa barang yang sangat besar untungnya jika diperniagakan di Mekah dan berlipat ganda untungnya sampai di negeri sendiri. Apatah lagi bulan suasana haji amat panjang, yaitu 3 bulan. Imam Ahmad bin Hanbal terkenal sebagai seorang ulama besar yang amat menjaga hidupnya jangan terlalu bergantung kepada pertolongan orang lain. Tersebutlah di dalam riwayat hidup beliau yang sangat sederhana itu, bahwa beliau menolak hadiah-hadiah orang buat belanja perjalanan ke Mekah. Apabila naik haji, beliau tidak keberatan menolong memikul beban orang dan menerima upah mengangkat barang itu. Kasarnya jadi kuli. Beliau mengamalkan ayat ini bahwa tidak ada salahnya mencari rezeki, baik menjadi kuli maupun berniaga selama naik haji itu. Asal jangan itu yang dijadikan tujuan pertama. Sehabis wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, kita pun menurun kembali ke Mina buat melempar jamroh. Sehabis melempar jamroh, kita pun berhenti di Mina sampai 3 hari. Waktu kita laksanakan berhari raya sampai 3 hari 3 malam atau 4 hari 4 malam. Kita sudah bebas dari memakai pakaian ihram. Kita sudah bergembira mensyukuri ibadah haji yang telah selesai dan kita akan kembali pulang. Tidak ada salahnya jika di waktu senggang yang luas itu kita berniaga, berkuli, menerima upah, dokter mengobati orang sakit, saudagar-saudagar yang besar bertemu sesamanya memperkatakan urusan dagang yang luas, urusan impor dan ekspor. Dan bertali dengan ini juga tidak ada salahnya jika selama di Mina itu ahli-ahli cerdik pandai dunia Islam bermusyawarah memperkatakan soal-soal nasib negeri masing-masing, soal ekonomi, politik, dan kemasyarakatan, dan soal dakwah Islam. Semuanya ini termasuk di dalam fadilah, anugerah Allah atau rezeki yang dikaruniakan Allah. Maka amat luaslah maksud yang terkandung di dalam pangkal ayat ini. Maka apabila telah berduyun-duyun kamu dari Arafah, dalam ayat ini disebut afidu, kita artikan berduyun-duyun karena kata aslinya itu berasal dari arti membanjir. Sebab orang haji wukuf di Arafah itu serentak di hari ke-9. Beratus ribu banyaknya tersebar di seluruh padang Arafah itu. Malahan saat akhir-akhir ini telah mencapai jutaan. Sehabis wukuf di petang hari, membanjirlah mereka meninggalkan Arafah atau berduyun-duyun. Maka hendaklah kamu menyebut nama Allah di Masy'aril Haram, yaitu di tempat yang bernama Musdalifah. Berhentilah orang haji di sana
yang dinamai mabit, berhenti sampai lepas tengah malam sambil membaca talbiyah, membaca tahlil dan tahmid serta takbir. Dan pada waktu itu pula mencari batu-batu kecil buat melempar jamroh di Mina kelak. Dan sebutlah akan dia sebagaimana dia telah memberimu petunjuk. Bersyukur nyatakan syukur itu sebab kamu telah dikeluarkannya dari gelap gulita dan jahiliyah kepada petunjuk tauhid. Kamu telah menjadi orang Islam yang insaf akan diri. Kamu telah membina takwa kepada Allah. Dengan susah payah kamu telah datang ke sana dibawa oleh rasa iman. Dan meskipun pada sebelumnya adalah kamu dari orang-orang yang sesat, meskipun penyebab turun ayat ialah muhajirin dan ansor yang akan ikut berhaji dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetaplah ayat ini menjadi pegangan selanjutnya bagi kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah jauh dari masa hidup beliau ini dan jauh pula negeri kita sehingga disebut orang timur jauh. Ketika kita berhenti di Musdalifah itu, marilah kita kenangkan diri. Karena ketika itu hari adalah malam, beratus ribu kawan seagama duduk bersama-sama, berlepas lelah sebentar, dan makan itulah adalah malam 10 Zulhijjah, bulan mulai terang. Kita syukuri Allah, kita puja asmanya yang kudus, sebab kita pun telah menjadi bangsa yang besar dalam tauhid. Dan kita sendiri pribadi moga-moga kembali dari haji ini akan mendapat perubahan yang besar dan kemajuan dalam tingkat iman. Padahal selama ini banyak perbuatan sesat yang telah kita kerjakan karena hawa nafsu sebagai manusia. Ampunan Allah jualah yang kita harapkan.